Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor dalam segmen Hikayat Pesantren. Kita sekarang sedang ada di Cianjur nih. Saya seminar motivasi Manjada Wajada di pesantren Al-Maksum Mardia. Luar biasa nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gonsus 88. Insya Allah. Ini pesantren Al-Maksum Mardia. Ya. Letaknya di mana nih, Sat? Desa Galudra, Desa Galudra, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Cugenang, Ya, Cianjur. Kabupaten Cianjur. Kok dingin sekali? Emang tinggi ya? Ya, kita ini sekitar 16 derajat Celcius. Tingginya sekitar 1.300 di atas permukaan laut. Oh, Masya Allah. Emang sehari-hari dingin? Ya, memang begini. Kondisi kita sehari-hari begini. Alhamdulillah. Yuk. Nah, ini Ustaz Yaswi. Ya. Hikayat bagaimana berdirinya pesantren ini, Ya. Al-Maksum Mardia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekitar tahun 1999 ada seorang perwira. Pada saat itu beliau masih berpangkat Brigadir Jenderal. Beliau namanya Lut Afandi. Tapi beliau aktif di BKKBN karena beliau memang dokter ya. Bersama istri beliau, Ibu Hajah Herna Afandi. Beliau berdua memiliki sebidang tanah di desa ini, Desa Galudra ini, yang mereka buat untuk bercocok tanam, berkebun. Mereka dirikan villa ya untuk tempat mereka istirahat kalau di akhir pekan. Nah, di saat mereka bercocok tanam, berkebun, datanglah beberapa anak-anak melihat mereka dengan senang, dengan gembira dan ikut membantu. Kemudian ditanya oleh beliau, Ibu Hajah Lut Afandi ini, "Kamu nggak sekolah?" "Tidak, Bu." Terus ada juga yang menggendong anak baru umur belasan tahun. "Ini adik kamu?" "Bukan, ini anak saya." Nah, dan melihat ini si ibu berpikir, ini kok tidak pada sekolah. Ternyata memang di sini tidak ada sekolah kecuali satu SD yang ada di depan. Oleh karena itu beliau berpikir, saya harus berbuat sesuatu. Maka di tahun 1999 mulailah beliau berpikir untuk mendirikan atau membentuk sebuah yayasan. Kemudian beliau minta bantuan seorang yang sudah berpengalaman dalam mengelola dan mendirikan pesantren. Beliau adalah Dr. Haji Umay Ja'far Siddiq. Dan kebetulan Dr. Umay ini adalah guru ngaji keluarga beliau. Sehingga menanyakan, "Pak Umay, kami ingin mendirikan sekolah di Galudra karena saya prihatin melihat anak-anak yang tidak sekolah." Akhirnya dicarilah, bukan di tempat villa kebun itu, tapi dicari tempat, sehingga didapatkanlah tempat di belakang sekitar 300 meter. Nah, ketika ibu membeli tanah itu, menyampaikan ke Pak Umay mengatakan, "Kurang bagus, Bu, kalau di belakang. Kita harus cari di depan." Tapi susah untuk mencari tanah di depan, nggak ada yang mau menjual. Coba tanya lokasi yang ini nih, yang sekarang kita di SMPT-nya. Ketika ditanya kepada pemiliknya, akhirnya alhamdulillah dijual. Dari situlah beliau memulai mendirikan sekolah ini, mendirikan pesantren ini dan dinamakan Al-Maksum Mardia.
Kenapa namanya Al-Ma'sum Mardia? Apa makna artinya? Seperti Kalau apa? Al-Ma'sum itu lebih kepada mungkin bahwa ini adalah niat yang suci, niat yang tulus. Tapi Mardia itu ada kaitannya dengan sejarah keluarga beliau, supaya masih ada apa namanya, ada tanda-tanda lah Tanda, ya. dari keluarga. Jadi disebutlah Al-Ma'sum Mardia. Dari situ mulailah berfungsi, beroperasi SMP dulu. Dari tahun 2000 mulai. Terus berkembang, setelah mendirikan SMPT, didirikanlah SMAT dengan sistem boarding, dengan sistem berasrama. Dan disebutlah pesantren terpadu Al-Ma'sum Mardia. Ini masjid, ini siapa yang bangun, Set? Dari keluarga atau seperti apa, Set? Ini masjid yang kedua. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah lokasi di SMPT inilah cikal bakal pesantren ini. Akhirnya didirikan masjid di situ. Yang kita sebut sekarang Masjid Lama. Didirikan oleh Pak Lut Afandi dengan Ibu. Untuk memang sebagai salah satu syarat pesantren ya, harus ada masjid. Ada kiai, ada masjid, dan ada santri. Tapi setelah berkembang, otomatis karena masjidnya kecil itu tidak tertampung. Akhirnya dibangunlah masjid oleh Ibu Lut Afandi dan keluarga, satu lantai. Awalnya satu lantai. Nah, tapi setelah melihat perkembangan, diperlukan lagi mungkin perluasan, akhirnya perluasannya ke atas 2 lantai. 2 lantai atas ini dibangun oleh Bapak Jenderal Purnawirawan R. Hartono, mantan Kepala Staf Angkatan Darat ya, yang dulu. Nah, beliaulah yang menjadi donatur untuk membangun masjid lantai 2. Nah, ketika terjadi gempa ini rusak berat, atapnya rusak berat segala macamnya. Dan ini direnovasi oleh satu orang sampai seperti ini lagi setelah gempa oleh Pak. Ini di wilayah Kecamatan Cugenang. Desanya November 2022. Iya, 21 November 21 November 2022 gempa. jam 13.20 menit 13 siang. siang. Ini di sini terdampak besar juga, Set? Sangat besar karena memang di sini pusatnya. Oh, pusat di Cugenang ini? Di Galudra ini. Oh, Galudra ini malahan. Pusat Kecamatan Cugenang. Oh. Beberapa desa menjadi pusatnya, termasuk Galudra, Nyalindo, Mangunkarta dan lain sebagainya. Di sini apa aja yang kena, Set? Kalau di wilayah SMK dan SMP kita ini, yang kena adalah pertama ini gedung SMK. Ini gedung, Set? SMK. Ini memang harus dirobohkan total, rata. Oh, jadi kemarin dirobohkan ini? Diratakan. Oh, diratakan. Karena memang tidak layak lagi, karena sudah terlalu parah. Terus dibangun ulang? Dibangun ulang oleh PUPR, pemerintah. Oh, ini pemerintah yang Pemerintah. bangun? Khusus yang di atas ini pemerintah semua. Termasuk ini juga dirobohkan total. Oh, ada 2 bangunan? 2 bangunan ini diratakan. Oh, itu dibantu pemerintah? Pemerintah yang bantu. Oh, pemerintah membantu untuk membangun kembali lah ya? Ini murni mereka semua yang ini. Kita terima beres. Kita terima. Oh, ini sudah berdiri lagi. Iya. Itu memang gempanya lama, Set? Sekitar 21 detik lah. Yang besar itu ya? Iya. Dan gempanya bukan goyang ke kiri dan ke kanan ya, tapi ke atas. Oh, gempanya ke atas? Jadi kita Masya Allah. dihempaskan, maka genteng itu dulu ini genteng. Bukan yang seperti ini, makanya kita ganti. Ah, Genteng kan berat ya. iya. Itu ada yang sekitar 60 cm, 30 cm naik ke atas itu. Berhamburan? Iya. Masya Allah. Dan saya saksikan sendiri. Dan seluruh Antum di mana waktu itu? Ada di bawah tadi kita yang antum parkir. Terus santri? Santri baru mau masuk kelas. Terus akhirnya keluar semua? Keluar semuanya. Oh, 21 detik itu ya? Iya. Tapi setelah itu masih ada gempa lagi? Ada susulan. Sering gitu? Ya, setelah itu kan semua
mati total, lampu, Lampu semua. nah, listrik, air, jaringan telekomunikasi semua putus total. Oh, terus santri Selama 2 hari. 2 hari, selama 2 hari. Putus total itu. Santri Santri ngungsi? langsung kita pulangkan Oh, langsung saat itu. saat itu juga. Oh. Untuk mengevakuasi itu sampai pagi Oh, baru selesai. dari siang itu sampai pagi. Pagi itu mengevakuasi mereka karena menunggu jemputan dari orang tua yang memang tidak bisa memakai mobil. Oh, Karena nggak akses bisa? ditutup kan. Oh. Dari bawah itu akses ditutup total. Ah, ah. Kecuali motor, ambulans, dan mobil aparat Oh, itu bisa masuk. Bisa Tapi masuk. kalau mobil biasa nggak bisa. tidak bisa. Oh, jadi menunggu jemputan motor, Motor satu persatu. ada justru malah mereka jalan ke bawah. Oh, ada yang pakai motor, ada yang jalan ke bawah. Makanya kita tidak membolehkan membawa barang. Oh, Bawa nggak dirimu ada. sendiri. Ya. Oh, nggak ada bawa barang. Nggak bawa barang. Oh, dari atas ini sampai jalan besar berapa jauh? Sekitar 3 km. 3 kilometer. Oh, mereka jalan kaki Ya, bareng jalan 3 kaki. kilometer itu. Iya. Oh, sampai ada akses mobil, di Mobil, depan iya. sana ya. Masya Ada Allah. pertigaan di sana, dari disitulah mulai bisa. Oh, selama berapa bulan mereka diliburkan? November, Desember sampai akhir Januari. Sampai akhir Januari. Ya? Awal Februari kita apa adanya. Kita minta Masuk kembali, untuk ya? kembali supaya tidak terlalu lama Iya, di rumah nggak terlalu lama ya. Selama di rumah online gitu. online. Online ya. Online. Oh, sambil di sini beres-beres gitu ya. Iya, karena memang kondisinya sangat tidak memungkinkan. Kita pun yang tinggal di dalam mukimin, istilah kita mukimin, itu 1,5 bulan itu di tenda. Oh, yang di sini itu Ya, kita antum di mendirikan tenda? tenda, ya, 2 tenda besar, satu untuk akhwat, satu untuk ikhwan. Oh, masih ada yang di sini. Ya, yang itu, yang mukimin itu, Oh, guru-guru mukimin, guru-guru ya. dan keluarganya. Oh, itu masih ada di sini tenda ya. Ya, tenda. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Sekarang Nah, ini sudah. alhamdulillah. Kalau yang di bawah itu memang murni donatur dan juga rekan-rekanan dari pengurus yayasan. Oh, recovery-nya itu. Tapi kalau yang di sini kita serahkan kepada pemerintah. Nah, sistem pendidikan dan pengajaran yang ada di pesantren Al-Maksum Mardia ini apa aja, Sir? Jadi memang ada beberapa golongan ya. Unit ya, lembaga ya. Ya, ini. Saya awali dulu unitnya ya. Ya, Kita ada SMP terpadu. SMP terpadu. Ya, Oke. kita tidak pakai Islamnya. Oh, Kenapa? Karena sudah Islam ya? ya. Kemudian ada SMA terpadu. SMP, SMA. SMA terpadu. SMA terpadu ya. Kemudian ini urutan lahirnya nih. Oh, oke. SMP terpadu, SMA terpadu. Kemudian SMP SMP yang umum. pulang pergi istilah kita. Oh, SMP yang pulang pergi ya. Pergi, Oke. Nah, Terus apa lagi? kemudian SMK. Oh, ada SMP yang pulang pergi, ada SMK yang pulang pergi juga. SMK-nya pulang pergi memang. Oh, SMK pulang pergi Nah, ya. jadi SMP ini dan SMK Ah. satu komplek ini pulang pergi. Oh, pulang pergi ya. Kita khususkan untuk anak-anak kita memang yang di lingkungan dan wilayah ini. Oh, untuk Ada 3 kecamatan ya, kecamatan sini ya. Yang Oh, ada boleh- 3 desa. Yang boleh ya. Oh, yang boleh sekolah Dia di harus, sini 3 ya. desa itu. Desa Galudra, Desa Nyalindung, dan Sarambe. Oh, hanya untuk 3 desa ini. Iya, sementara ini. Sementara ini. Mohon doanya mudah-mudahan Amin, amin. meluas lagi. Ini bayar nggak mereka ini, anak-anak ini? Awalnya tidak. Oh, awalnya gratis dulu ya. Nah, sekarang setelah kita melihat perkembangan ekonomi orang tua juga, ya kita sudah mulai menawarkan infak lah. Ada infak lah ya. Ya. Ya walaupun hanya sekian persen yang ini kita tetap ahlan wa sahlan lah. Iya, betul. Ya. Biar Istilahnya ada tanggung jawab juga dari mereka. kalau anak-anak ada rezeki Ah. silahkan. Kalau memang belum ada ya nggak apa-apa.
Oh, jadi ada anak sekolah untuk masyarakat sekitar. Ya, Nah, ini, yang ini. pesantren. Nah, pesantren juga unik nih Ustaz. Awalnya itu juga kan untuk anak-anak sekitar. Seperti saya katakan tadi. Oh, jadi awalnya juga sama. Dengan tidak adanya sekolah kecuali SD, Ah, mereka tidak sekolah. Akhirnya Ibu Lut dan keluarga mendirikan pesantren oh, pesantren itu. untuk orang-orang sini sebenarnya. Oh, untuk orang-orang sini ya. Nah, kemudian di awal itu orang sini, jadi betul-betul pure majanan juga. Oh, pertama kali Iya, juga sama iya, pesantren iya. itu. Nah, Oh, tapi seiring dengan perkembangan dan kebutuhan kan butuh biaya. betul. Akhirnya dipikirkanlah untuk membuat sebuah kesempatan bagi santri di luar Desa ini ya tapi berbayar. berbayar ya. Supaya ada subsidi silang. Subsidi silang ya. Berasrama. Sistem SMP terus berasrama. Berasrama. Nah, nanti saya ceritakan untuk kurikulumnya ya. Oke. Ini ininya dulu. Nah, tapi dilihat dari kepengasuhan di dalam ada sedikit kekurang lancaran karena gabung ya. Dari luar Galudra dengan anak-anak Galudra yang notabene rumahnya dekat sekali. Oh iya. Pulang. Tidak bisa full lah ya. Iya. Sistem nilai itu. Akhirnya kan tidak klop nanti apa namanya? Terus bantu orang tua juga Ya, yang di sini nah, kebun. Oh iya. Jadi tidak konsen lah. Ya. Akhirnya udah untuk tetap mengakomodir kita dirikan SMP di atas. Oh, akhirnya Tapi siapa yang masih mau mukim di asrama silahkan. tadinya campur. Campur. Akhirnya kemudian sekarang dipisah full berarti. Ya, Bu. Yang asrama sendiri, Ya. yang pulang pergi sekolah sendiri. Tapi kalau yang ada yang mau di bawah boleh. Dan Ada yang mau apa ada maksudnya? anak-anak Kaludra Yang dia mau tidak di pesantren? sini, ya dia di pesantren. Oh, bisa juga. Ada juga dia lulus SMP, Ya. SMA-nya di bawah. tidak SMA-nya di SMA. pesantren ya. Ya. Oh, di bawah itu di pesantren maksudnya. Ya, di Oh, pesantren jadi kita itu ya. kalau yang di sini mau di pesantren boleh Boleh juga. yang lulus SMP ya. Oh. Ada dua pilihan dia, mau ke Ah. SMK atau ke SMA. Secara umum berarti kalau Kurikulum kita paduan. paduan ya. Paduan. Ada juga sedikit warna kontornya. Terutama Ada- yang pesantren ya. Iya, yang pesantren. Ya di sini juga kita warnai semampu kita. Oh. Ya sesuai dengan kondisi ya. Iya. Kita warna, pokoknya ada warna sedikit lah. eh, Seperti acara seperti di bawah itu kan, tilawah bersama, hmm, duha, hmm, kemudian kita sisipi juga kajian-kajian kitab. ya. Ya seperti di SMK kan ada akhlak gilbanin. Hmm. Nah, jadi kita ini kan pesantren apa namanya sistem modern juga ada salafnya sedikit. Oh, ya, dipadukan lah ya. Walaupun didominasi oleh dinas pendidikan. Yang SMP SMA-nya itu Ya, ya. ini juga sama. Hmm. Istilahnya emang apa namanya dominasinya masih kita berkiblat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi memang awalnya bermula dari kepedulian terhadap masyarakat Ya, sini. betul, betul. Karena tidak ada sekolah kecuali SD dulu ya. Dulunya Nah, sekarang sudah ada di atas, ya, sudah mulai. udah mulai banyak ya. Nah, dulu tidak ada, Ustaz. Dulu tidak ada ya. Kalau tidak ke Cipanas ya ke Cianjur. Ini ada Oh, lagi. lumayan jauh ya. Dan tidak memungkinkan kalau dulu. Oh iya ya, Karena akses ini jalannya termasuk juga. desa tertinggal ya dulu itu Oh. di Cianjur itu. Jadi kondisi mereka memang sangat tidak memungkinkan. Hmm. Paling SD ya, lulus Iya. SD ya sudah, tidak ada lagi kesempatan. Nah itulah yang membuka hati para pendiri pesantren ini. Nah, dengan sistem pendidikan pengajaran seperti itu, profil alumni yang diinginkan seperti apa nih pesantren Mak Sumardia ini? Kita masih 50-50 ya. Mhm. Jadi pertama kita masih memberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk mau jadi apa nanti. Oke. Kita hanya sekedar untuk memfasilitasi dan mengakomodir ya. Ya. Tetap dua itu. Ada yang mau terjun di bidang agama,
ada yang umum. Profilnya sekarang juga seperti itu. Jadi ada yang ke agama, ada yang juga yang ke ya. umum ya, perguruan tinggi umum ya. Ya. Jadi memang sama, kita target kita juga dia bisa. Kalau yang agama kita lebih mendorong mereka untuk ketemu tengah. Untuk agama ya. Agama ya. Di samping IAIN kan itu, tapi itu pilihan kedua kalau kita nih. Dorongan kita seperti itu. Kalau mau agama, udah langsung, jangan tanggung-tanggung. Sekalian ke Timur Tengah ya. Kalau umum, kita berupaya untuk perguruan tinggi favorit negeri. Alhamdulillah untuk tahun ini juga ada sekitar hampir di atas 50% itu masuk perguruan tinggi. Ya walaupun belum yang besar-besar tapi negeri lah. Iya. Contoh ya UPI yang Bandung. Ya. Ada juga UGM, UIN, ya. Betul. Ya, Unsud, ya, tapi masih negeri. Kalau ke depan set cita-cita, keinginan, impian para pendiri ini seperti apa nih? Sebenarnya kalau cita-cita secara umum kan tetap sama dengan para pendiri pesantren pada umumnya, yang mundirul kaum. Tapi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Iya. Nah, jadi kita hanya mendorong bahwa kita berniat untuk menjadikan santri sesuai dengan visi kita. Santri atau generasi Quran. Generasi Quran. Itu visi kita. Jadi kita ingin membentuk anak-anak kita ini menjadi sosok yang memiliki akhlak Qurani. Akhlak Qurani. Karakter Qurani. Secara umum. Ada program tahfiz ini. Ada. Itu menghafal Quran. Takhusus tahfidz. Tahfiz ya. Nah, di bawah. Berapa itu? Berapa juz target mereka? Awalnya itu kita sangat Fleksibel. bukan, sangat terlalu tinggi. Oh, tadinya pengennya 2 tinggi tahun, lah ya. 2 tahun 30 juz. Wow. Targetnya tinggi lah tadinya ya. Tapi setelah melihat kondisi, akhirnya kita rubah. Ininya saja, semampunya. Oh, gitu ya. Tapi target tetap selama dia di takhusus mau 6 tahun atau 3 tahun 30 juz. Oh, targetnya 30 juz. Tapi kita lihat lah ya perkembangan anaknya ya. Ada yang kalau dia dari SMP berarti kan 6 tahun. Iya. Target 30 juz. Kalau dia mulainya dari SMA 3 tahun tetap target 30 juz. Sekolahnya mereka sama? Sama. Yang di pesantren ya? Jadi kalau yang di takhusus sekolahnya di Pesantren. pesantren. Oh, yang SMP pesantren ya? Ya, dapodiknya di sana. Numpang di sana. Tapi tidak belajar tiap hari. Oh, tidak tiap hari? Karena hanya materi-materi tertentu. Oh, Sesuai materi utama lah ya? jurusannya. Kalau jurusan IPA ya biologi, matematika. Kecuali bahasa ya, bahasa bebas. Bahasa harus lah ya? Belajar mereka yang efektif hanya 2 hari sebenarnya. Di kelas Sabtu, itu ya? Jumat dan Sabtu. Cuma Sabtu ya? Oh, selainnya Quran berarti? Quran. Kecuali ada hal-hal tertentu seperti tadi, sepertinya ada program kurikulum merdeka di sekolah bergerak, jadi anaknya harus ikut. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini pondok terus maju, terus berkembang. Amin, amin, ya. Bermanfaat untuk kepentingan umat ya. Amin. Antum, jajaran, para guru di sini, yayasan, teman-teman pengurus juga selalu sehat dan Amin, insyaallah. Insyaallah. Doanya. Amin, amin, amin. Mohon dukungannya. Amin. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah Amin, amin, amin. jalan yang diridhoi. Amin. Syukran jazilan, terima kasih banyak. Demikian teman-teman sekalian, obrolan kita di Kaya Pesantren dari Cianjur, Al-Maksum Mardiah. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Duluan, Set.